Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wathaminu al-julusu baina sajdataini maqrunan bil tuma'ninati wa sunnatu ayyaqula fihi rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rukun sholat yang nomor 8 yaitu duduk di antara sujud, dan ini disertai dengan tumakninah. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa duduk di antara dua sujud ini tidak disyaratkan tumakninah. Tapi secara umum mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, duduk di antara dua sujud ini disyaratkan tumakninah. Tapi ada yang mengatakan tidak perlu atau tidak disyaratkan tumakninah, seperti pendapat Imam Ibnul Muqri. Beliau mengatakan duduk di antara dua sujud tidak disyaratkan tumakninah. Mengapa demikian? Kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid, karena duduk di antara dua sujud itu adalah hanya pemisah, tafrikun, pemisah antara sujud pertama dan sujud yang kedua, sehingga mereka berpendapat duduk di antara dua sujud itu tidak disyaratkan tumakninah. Tapi secara umum yang kita ikuti Syafi'iyah itu bahwasanya duduk di antara dua sujud itu dibutuhkan tumakninah. Dan dalam duduk di antara dua sujud ini kita disunahkan. Ya, sunnah itu tidak wajib, yang wajib itu duduknya itu. Disunahkan membaca atau berdoa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, berilah saya rahmat, angkatlah derajatku, wajburni, dan tambal atau tambal sulamlah atau tutupilah kesalahan-kesalahanku, warzuqni, dan berilah saya rizki, wahdini, dan tunjukkanlah kami atau saya, berilah saya hidayah, wa'afini, dan ampunilah, ya, wa'afini, dan selamatkanlah juga boleh, dan selamatkanlah saya, selamatkan dari perbuatan
kotor atau maksiat, wa'fu anni, dan ampunilah dosa-dosa saya. Jadi berdoa ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu duduknya. Watasi'u al-julusul akhiru alladhi yusallimu akibahu ghaliban. Dan yang nomor 10, yang nomor 9, rukun sholat yang nomor 9 yaitu duduk yang terakhir sebelum ulu salam. Wal ashiru qira'atut tasyahhudi fi hadzal julusi wa huwa at-tahiyyatu illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun sholat yang nomor 10 yaitu membaca tasyahud dalam duduk yang terakhir atau dalam tahiyat terakhir. Dan tasyahudnya itu apa? Yaitu lengkapnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud atau membaca doa tasyahud dalam duduk yang terakhir. Nah, terus Allahumma sholli ala Muhammad, bacaan sholawat ini masuk rukun yang ke-11. Wal hadi asyara as-sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal julusi aidon ba'da qira'atut tasyahudi wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad wa akmaluha madhkurun fil mutawwalat. Jadi kalau tasyahud akhir atau tahiyat akhir itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun yang ke-10. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad itu rukun yang ke-11, yaitu membaca sholawat Nabi. Itu minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Dikasih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ditambah Sayyidina juga boleh. Nah, lengkapnya sebagaimana yang sudah terbiasa kita baca, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini yang sempurna bacaan sholawat. Jadi di sini bahkan ada ini, kalau dalam redaksi kitab ini, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini ada sampai segitu. Jadi kadang-kadang itu ada yang bukan di desa-desa ya. Kadang tahiyat itu ada yang lama sekali. Ini karena bacaannya itu sholawatnya itu macam-macam. Jadi ya karena makmum kita itu rata-rata itu masyarakat umum, nanti kalau kita bacanya itu terlalu panjang ya, sholatnya malah ngersulo atau menggerutu. Siti woco ki opo. Ini jadi yang umum-umum saja, jangan sampai terlalu lama. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad
itu adalah rukun sholat yang nomor 11, yaitu membaca sholawat Nabi. Wasani asyara at-taslimatul ula wal wajibu fiha assalamualaikum wasunnatu ayyazida warahmatullahi wa yusallimaha alal yamini wa yusallima ba'daha taslimatan saniyatan ala shimali wa ayyal tafita ma'a kulli taslimatin ila jihatiha. Kemudian rukun sholat yang nomor 12 yaitu membaca salam yang pertama. Yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau sudah assalamualaikum warahmatullah langsung pergi nggak apa-apa, sholatnya sudah sah. Sedangkan sholatnya nomor 2 itu hukumnya adalah sunnah. Nah, dalam ucapan salam atau rukun sholat yang nomor 12 ini minimal adalah assalamualaikum, itu sudah cukup. Dan itu harus ada alnya, assalamualaikum. Jadi kalau salamun alaikum tanpa ada assalam itu tidak sah. Dan harus tidak boleh ka. Misalnya assalamu alaika, ini pakai nah. Kalau ka itu khitobnya itu yang satu ka. Tapi kalau itu menyeluruh banyak. Nah, sedangkan bacaan salam disunahkan itu apa? Ya, yaitu menambahkan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi tidak disunahkan wala tusannu ziyadatu wa barakatuh, tidak disunahkan menambahkan wa barakatuh sekalipun wa in waradat min iddatin turukin, sekalipun toh banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan menambahkan wa barakatuh. Ini kalau wa barakatuh ini kalau sholat jenazah itu disunahkan, tapi kalau sholat biasa itu tidak disunahkan. Nah, kesimpulannya kalau tidak disunahkan itu misalkan ini kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bagaimana, itu makruh, sah atau batal? Sah, tapi itu makruh. Karena memang tidak disunahkan. Kok menambahkan, jadi jadinya itu makruh. Jadi sunnahnya itu hanya menambahkan warahmatullah. Misalkan kita hanya salam assalamualaikum, yaitu boleh, sudah sah, itu minimal. Dan disunahkan lagi, ya, disunahkan wa ayyusallimaha, ketika salam yang pertama kita itu disunahkan menoleh ke arah kanan. Ini sunnah, tidak wajib. Jadi misalkan hanya assalamualaikum warahmatullah, kepalanya begegek, maksudnya tidak menoleh ke kanan, itu sah. Menoleh ke kanan itu sunnah. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa yusallimaha ay taslimatal ula alal yamini. Kemudian ketika salam yang kedua, walaupun yang kedua ini hukumnya sunnah, juga disunahkan menoleh ke arah kiri. Lah, falau akasa bian atabil ula shimalan wa bisa niyati yaminan kuriha. Tapi kalau dibalik, ini
dibalik ini. Salam yang pertama menoleh ke kiri, salam yang kedua itu menoleh ke kanan. Ini sah apa tidak ini? Sah, cuman makruh. Karena apa? Rukun atau wajibnya itu kan hanya ucapan assalamualaikum. Soal masalah noleh ke kanan dan ke kiri itu kan hanya sunnah. Memang sunnahnya salam yang pertama menoleh ke kanan, salam yang kedua menoleh ke kiri. Tapi kalau dibalik, sholatnya tetap sah, salamnya sah, tapi hukumnya makruh. Salam yang pertama menoleh ke kiri, salam yang kedua menoleh ke kanan. Ini hukumnya makruh, hanya makruh. Dah wa ayyaltafita ma kulli taslimatin ila jihadiha. Jadi kalau bisa, ini kesunahannya ini menoleh ke kanan dan ke kiri ini dengan wajahnya, dengan diniatkan, andekan itu tidak ada, ya, tidak ada orang, yang penting itu sehingga dia itu menoleh atau bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Jadi noleh itu orang separuh-separuh ini, jadi benar-benar ke kanan, sehingga misalkan di belakangnya ini ada orang yang sholat atau makmum kita itu melihat. Hatta yara man khalfahu khaddahu al-aiman. Nah, faqat. Wasa babi sanyati hatta yara man wara'ahu khaddahu al-aisara faqat. La khaddahi wa yubdi'u as-salama fil marrataini mustaqbilal qiblah wa yunhiyahu ma'a tamamil itifati kama qala al-mahali. Wal hikmatu fis salami annal musolliya kana masyhulan anin nasi wa qad aqbala alaihim. Jadi tadi kalau kita itu salam nolehnya itu jangan setengah. Jadi benar-benar ke kanan, arah ke kanan. Wajah kita itu seakan-akan itu melihat orang yang ada di belakang kita atau kanan kita. Dan ketika ke kiri juga kita seakan-akan itu melihat orang yang ada di belakang kita sebelah kiri. Nah, mengapa kita itu disunahkan ketika salam itu menoleh ke kanan dan ke kiri, dan kita itu dalam hati itu seakan-akan itu menyapa atau menyalami orang yang ada di kanan kiri kita. Wal hikmatu, karena hikmahnya bahwasanya orang yang sholat itu ya seakan-akan itu dia itu disibukkan atau menyambung dengan mashulan anin nasi. Dia itu ketika sholat itu seakan-akan itu tidak peduli. Jadi mashulan anin nasi, dia itu tidak disibukkan oleh siapapun. Maka ketika sholat ini sudah selesai, ya maka seakan-akan dia itu menyapa. Karena tadinya itu dia itu fokusnya itu khusyuknya itu adalah sholat, komunikasi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mashulan anin nas, ketungkul adoh saking menungso. Karena ketika sholat itu kita tidak peduli dengan siapapun. Jadi maka ketika salam itu kan melepas sholat, akhir daripada sholat, seakan-akan kita itu menyapa orang di sekitar kita. Itu hikmahnya daripada salam. Nah, ini ada nadhoman. Wa nadhama ba'dhum syurutus salami atis hatta min bahri tawili faqala. Sebagian ulama ini
ini membuat nadhoman atau membuat syairan tentang syarat-syarat daripada sholat sebanyak 9. Baharnya bahar towil. Bahar towil itu lagunya syurutu taslimi tahlilus sholati idza arotta hadis atun sohat biwairi murro urfun wa khotibun wa sholli wa jam'un wa walu wa kunin mustaqbilan summa bakarnya basit. Bakarnya basit, lagunya tidak seperti itu. Saya ulangi lagi. Surutu taslimi tahlilus sholati idza arotta hadis atun sohat bi ghairi murro urfun wa khatibun waslun wajma'un walun wakun mustaqbilan summa la taqsid bihil khabaro wajlis wasma bihi nafsan fa'in wajad fa'in wujidat tilka syurutu wa tamakkana mu'tabaro, yang artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi bacaan assalamualaikum warahmatullah ya, agar supaya sholatnya itu menjadi sah, yaitu ada 9. Yang pertama, kalimatnya itu harus makrifat, urfun, assalamu alaikum, harus assalam, tidak boleh salamun alaikum nakiroh, itu nggak boleh. Jadi ya huruf yang pertama itu harus urfun, harus makrifat. Ya, tandanya makrifat itu apa? Assalam, ada al. Al itu salamun, kemasukan al itu jadinya makrifat. Kalau salamun itu nakiroh. Jadi kalau makrifat itu tertentu, tapi kalau nakiroh itu umum atau universal. Harus assalamu alaikum, assalam. Yang kedua, wa khatibun wasilun. Yang kedua itu harus alaikumnya itu harus mukhotob yang umum jamak. Ya, wajma. Jadi assalamualaikum, kumnya itu namanya adalah apa itu domir mukhotob yang mutasil yang jamak. Kum harus kum, wajma harus kum, tidak boleh ka atau ki. Sama-sama itu ka itu juga, ki itu juga domir mukhotob, tapi kan mufrad itu tunggal. Tapi kalau kum itu jamak, kalian semuanya itu kan berarti banyak. Kalau ka kamu laki-laki, kalau ki kamu perempuan satu. Wawalun dan harus nomor 3 ya. Nomor 3, ini nomor 3 atau nomor berapa ini? Pokoknya ini wawalun dan harus, bahasanya Jawa itu nuli-nuli. Kalau bahasa Indonesia itu harus menerus, tidak boleh assalamu bukan sih baru alaikum, nggak boleh, harus assalamu alaikum. Itu namanya wali-wali atau nuli-nuli. Wakun mustaqbilan, dan berikutnya syaratnya ketika kita membaca assalamualaikum harus masih dalam posisi menghadap ke kiblat. Sumala taksid bihi al khobaro. Kemudian
Jangan sampai ketika kita itu mengucapkan salam, kita itu apa itu namanya? Kita itu memakai kalam khobar. Kalam khobar itu apa tuh? Kalam khobar itu pemberitahuan. Lah assalamualaikum itu bukan pemberitahuan, tapi langsung bertatap muka. Kalau khobar itu kan mengandung benar dan salah. Tapi kalau namanya kum langsung berhadapan-hadapan mukhotob, itu berarti kebenaran. Assalamualaikum. Ini bukan informasi gitu loh. Tapi apa itu namanya? Penyampaian atau ucapan. Tapi kalau namanya kalamnya itu kalam khobar, ya jadi khobar itu kan ada kalanya benar, ada kalanya salah. Misalkan saya contoh, Sukron tadi jatuh. Ini kan namanya kalam khobar. Ini namanya informasi. Nah ini informasi ini ada kalanya benar, ada kalanya salah. Lah piye ngerti salah atau benar ya kita bukti. Nah, ini namanya kalam khobar. Nah, assalamualaikum itu kalamnya itu bukan kalam khobar, tapi kalam penyampaian atau sapaan. Wajlis yang nomor 2, yang berikutnya. Ketika salam posisi kita masih duduk. Wasma' bihi nafsan, dan ketika mengucapkan salam assalamualaikum, diri kita itu harus mendengarkan, berarti ono suara. Jadi assalamualaikum karena itu rukun, diri kita sendiri itu harus mendengarkan. Itu namanya bacaan. Kalau sampai kita assalamualaikum kita sendiri tidak mendengarkan, itu namanya bukan bacaan, itu tidak sah. Jadi seperti membaca Fatihah, takbiratul ihram itu kan rukun. Semua bacaannya itu harus kita diri kita sendiri itu harus mendengarkan. Kalau nanti kita Allahu Akbar, kita sendiri itu tidak bisa mendengar ucapan takbiratul ihram, ya maka takbiratul ihramnya itu tidak sah. Kecuali ada berisik apa? Ada sepeda motor lewat, ada suara speaker, ada orang berbicara, sehingga itu mengucapkan kita kalau nggak keras kenceng banget tidak dengar itu nggak masalah. Tapi kalau ketika tidak ada sesuatu berisik atau suara-suara lain, kita mendengarkan takbiratul ihram kita tidak mendengarkan Fatihah kita tidak mendengarkan apa itu namanya salam kita ya, makanya tidak sah. Karena itu bacaan kiroah. Nah kalau tidak mendengar itu namanya bukan kiroah. Wasma' bihi nafsan. Jadi awake dhewe kudu krungu ucapan atau bacaan yang wajib kita lakukan. Nah, maka nggak apa-apa nanti langsung ya. Nanti kalau apa itu namanya sudah syarat-syarat itu kita ketemukan, maka sholat kita itu akan menjadi sah. Kemudian yang terakhir rukun-rukun daripada sholat, yaitu yang nomor 13 wasalisa asaro tartibul arkani ala hadal wajhi al-madhkuri. Jadi yang rukun sholat yang nomor 13 yaitu tertib. Rukun-rukun sholat itu harus tertib. Jadi yang pertama takbiratul ihram, yang berikutnya baca Fatihah dan seterusnya, maka itu harus tertib. Kalau nanti rukun-rukun sholat ini tidak tertib, dibolak-balik, maka sholatnya otomatis tidak sah. Jadi tertib itu apa toh? Yaitu al-mustamil ala kaunin niyah muqarinatan li takbiratul ihram. Ya. Kita yang pertama itu harus niat. Kemudian yang nomor 2 takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya sampai salam, itu namanya
tertib. Nanti kalau tidak tertib, maka sholatnya tidak sah. Syurutu taslimi tahlilus sholati ida arataha tis'atun sohat bi ghairi murah urfun wa khatibun wasilun wajma urfun wa khatib wasil wajma wa walun wa kun mustabilan thumma la taqsid bihil khabara wajlis wasma bihi nafsan fa'in wajah nafsan fa'in wa ujidatil kasyuru tuwa tamat kana mu'tabaro. Demikian akhir kajian pada pagi hari ini sekaligus akhir daripada rukun-rukun sholat. Nah, insya Allah minggu depan kita terangkan sunnah-sunnah sholat-sholat setelah sholat fardu atau rawatib. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.